Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan berpikir, dunia yang kita lihat ini apa benar-benar nyata apa adanya? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah ide yang super radikal dari filsuf Immanuel Kant. Sebuah gagasan yang benar-benar menjungkil balikan cara kita mikirin soal pengetahuan. Siap-siap ya, karena ini bisa mengubah cara Anda memandang dunia selamanya. Pertanyaan ini kedengarannya mungkin rumit ya, tapi percayalah, ini adalah jantung dari salah satu perdebatan filsafat terbesar sepanjang masa. Apakah kebenaran itu kayak rumus matematika yang murni kita temukan di dalam kepala kita? Atau kebenaran itu sesuatu yang kita rasakan, kita cicipi, kita dengar, kayak hangatnya kopi di pagi hari? Jadi pengetahuan sejati itu asalnya dari mana sih? Dan ini bukan sekedar diskusi santai loh, ini beneran kayak perang intelektual yang fundamental. Di satu sudut ada para pemikir yang percaya 100% sama kekuatan akal manusia. Dan di sudut lain, ada mereka yang bilang kalau cuma pengalaman indrawi yang bisa kita pegang sebagai kebenaran. Oke, mari kita kenalan lebih dekat sama dua kubu yang lagi perang ini, kaum rasionalis dan kaum empiris. Dua-duanya punya jawaban yang beda banget dan kelihatannya mustahil banget buat didamaikan. Kaum rasionalis, yang jagoannya kayak René Descartes, percaya kalau kebenaran sejati itu digali murni dari dalam akal. Sementara itu, kaum empiris, yang dipimpin oleh David Hume, gak setuju. Kata mereka, semua pengetahuan kita itu datang dari pengalaman. Tanpa data dari luar, pikiran kita itu cuma kanvas kosong, gak ada apa-apanya. Dan disinilah masalahnya. Filsafat kayak mentok nabrak tembok. Di satu sisi, rasionalisme bisa bikin sistem logika yang keren banget. Tapi rasanya ngawang, nggak nyambung sama dunia nyata. Di sisi lain, empirisme kalau diikutin terus, ujung-ujungnya malah bikin kita ragu sama semuanya. Apa kita bisa beneran yakin sama sesuatu? Nah, di tengah kebuntuan inilah panggung siap untuk pahlawan kita, Immanuel Kant. Dia ini seorang profesor dari Prusia yang hidupnya terkenal super teratur. Katanya sih tetangganya bisa nyetel jam dari jadwal jalan sorenya dia. Tapi pikirannya, wah itu bener-bener revolusioner. Dia melihat ada cara untuk mendamaikan perang filsafat yang udah jalan ratusan tahun ini. Yang menarik banget dari Kant adalah dia ini pernah ada di kedua sisi perdebatan. Awalnya dia dididik di tradisi rasionalis. Tapi dia sendiri ngaku justru tulisan filsuf empiris David Hume lah yang seolah-olah membangunkan dia dari tidur panjang dan ngasih dia arah baru buat berpikir. Jadi, apa langkah jeniusnya kan? Dia nggak milih satu pihak. Malah dia bikin sistem yang benar-benar baru yang dia sebut kritisisme. Bukan kritik dalam arti nyinyir ya, tapi lebih ke investigasi. Menyelidiki apa aja sih batas dan kemampuan akal kita. Dia membangun jembatan di antara dua kubu yang saling bermusuhan ini. Dan inilah inti gagasannya yang mengubah permainan. Menurut Kant, rasionalis dan empiris itu dua-duanya ada benarnya. Tapi juga ada salahnya. Karena mereka cuma lihat separuh gambar. Pengetahuan sejati, katakan, itu bukan akal kali atau pengalaman. Pengetahuan itu adalah perpaduan, tarian, sintesis antara keduanya. Gini cara kerjanya. Indra kita kan nangkep data mentah dari dunia. Warna, suara, tekstur, dan lain-lain. Tapi pikiran kita itu nggak cuma pasif merekam. Pikiran kita itu punya semacam kacamata bawaan. Konsep-konsep kayak ruang, waktu, dan sebab akibat yang secara aktif membentuk dan menyusun data mentah itu jadi sesuatu yang bisa kita pahami. Nah, ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang dalam banget dari pemikiran Kant. Ternyata ada dua jenis realitas. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah dunia fenomena. Ini adalah dunia yang kita kenal sehari-hari. Meja di depan Anda, suara yang Anda dengar, langit yang Anda lihat. Ini adalah realitas yang sudah diproses dan dibentuk oleh struktur pikiran kita. Dan inilah arena bermainnya para ilmuwan. Sekarang, mari kita beralih ke sisi lain dari koin ini. Sisi yang jauh lebih misterius, yang ada di luar jangkauan kita. Kant menyebutnya noumena, atau dalam bahasa Jermannya yang terkenal Ding an sich, benda pada dirinya sendiri. Coba bayangin, ini adalah realitas yang murni, sebelum disaring sama kacamata pikiran kita. Kita bisa aja berspekulasi tentangnya, tapi kita nggak akan pernah bisa mengalaminya secara langsung. Kant bahkan menggambarkannya sebagai sebuah X yang tidak dikenal, semacam variabel misterius di luar sana yang jadi pemicu sensasi kita. Tapi wujud aslinya bakal selamanya tersembunyi dari kita.
Ini adalah pengakuan akan kerendahan hati yang luar biasa dari akal manusia. Jadi buat memperjelas bedanya, di satu sisi kita punya fenomena, dunia yang tampak, yang bisa kita pelajari, dunianya sains. Di sisi lain kita punya noumena, dunia sebagaimana adanya, yang nggak akan pernah bisa kita sentuh, sebuah misteri abadi. Inilah menurut Kant batas pengetahuan manusia yang nggak bisa kita tembus. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih ide dari abad ke-18 ini masih penting banget buat kita hari ini? Yuk, kita lihat warisannya. Warisan terbesarnya dikenal sebagai revolusi Kopernikanian. Sama kayak Kopernikus yang bilang, bumi yang muterin matahari, bukan sebaliknya. Kant membalikan cara kita berpikir. Dia bilang, bukan pikiran kita yang harus menyesuaikan diri dengan dunia, tapi dunialah yang harus menyesuaikan diri dengan struktur pikiran kita. Pikiran kita bukan cermin pasif, tapi arsitek yang aktif membangun realitas yang kita alami. Dan ini bukan cuma teori usang ya. Pemikiran kritis Kant ini ngajarin kita untuk rendah hati secara intelektual, bahwa apa yang kita lihat belum tentu kebenaran mutlak. Di zaman sekarang yang penuh sama informasi dan hoaks, kemampuan untuk bertanya secara kritis, pengetahuan ini datang dari mana sih? Ini jadi skill yang penting banget buat bertahan hidup. Saya akan tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau Kant benar dan pikiran kita secara aktif membentuk dunia yang kita alami, berarti batas antara siapa yang mengamati dan apa yang diamati jadi kabur kan? Ini adalah pemikiran yang sangat kuat, yang bisa mengubah cara kita memandang posisi kita di alam semesta ini.